Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Masula. Pada video kali ini kita akan membahas pelatihan mandiri, yaitu pada topik terbaru, topik asesmen awal pembelajaran numerasi. Pada topik ini terdapat dua modul. Modul yang pertama, asesmen awal pembelajaran numerasi Pratam. Modul yang kedua adalah asesmen awal pembelajaran IKMA formatif dan sumatif dalam numerasi. Sekarang kita ke modul yang pertama, yaitu asesmen awal pembelajaran numerasi Pratam. Terdapat 3 materi. Untuk materi pertama, yaitu mempersiapkan asesmen awal pembelajaran numerasi kelas awal, adaptasi Pratam, PARL atau Teaching at the Right Level. Yang kedua, melaksanakan asesmen awal pembelajaran numerasi, bilangan dan operasinya, adaptasi Pratam PARL. Ketiga, melaksanakan asesmen awal pembelajaran numerasi, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, adaptasi Pratam PARL. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mempersiapkan asesmen awal pembelajaran numerasi kelas awal. Setelah menonton video dan juga melihat panduan asesmen awal pembelajaran numerasi, bilangan dan operasinya, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, manfaat dari melakukan asesmen awal pembelajaran numerasi adalah kecuali yaitu yang D, membantu guru memetakan kualitas pembelajaran guru. Kita kembali ke materi, kemudian kita isi cerita reflektif. Terdapat soal, terdapat pertanyaan, apakah selama ini Anda melaksanakan asesmen awal pembelajaran numerasi terhadap siswa di kelas Anda? Jika ya, mohon ceritakan seperti apa pelaksanaannya. Jika tidak, mohon dijelaskan apa penyebabnya. Jawabannya adalah iya. Selama ini saya sudah melakukan asesmen awal pembelajaran numerasi terhadap peserta didik di kelas. Pelaksanaan asesmen tersebut adalah dengan memberikan soal yang sama kepada semua peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mereka pada operasi bilangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama di awal pembelajaran. Peserta didik mengerjakan latihan soal yang diberikan secara mandiri. Hasil asesmen tersebut dijadikan sebagai acuan guru dalam menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kita klik simpan. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu melaksanakan asesmen awal pembelajaran numerasi bilangan dan operasinya. Setelah kita melihat video dan melihat lembar soal asesmen dan lembar penilaian asesmen, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, jika seorang siswa membuat dua kesalahan saat mengerjakan soal mengenal bilangan pada tingkat 2, maka dia diperbolehkan untuk lanjut mengerjakan bagian soal operasi 2 digit pada tingkat tersebut. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kita kembali ke materi. Kemudian setelah itu kita tulis cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, berikanlah skor terkait sejauh mana Anda merasa modul ini
relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik? 5, 4, 3, 2, 1. Mengapa? Catatan 1 berarti sangat tidak relevan dan 5 berarti sangat relevan. Jawabannya adalah saya memberikan skor 5. Modul ini sangat relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik karena dari kegiatan asesmen awal pembelajaran numerasi kita bisa mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai peserta didik dalam numerasi. Selain itu, kita juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan numerasi peserta didik sehingga kita bisa mengelompokkan dan mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Dan kita klik simpan. Setelah itu kita ke materi yang ketiga, yaitu melaksanakan asesmen awal pembelajaran numerasi, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Setelah kita melihat video dan juga panduan asesmen serta lembar asesmen, berikut lembar penilaiannya. Kita ke latihan pemahaman. Beberapa soal, jika siswa menggunakan penggaris saat membandingkan jarak yang terjauh, apakah diperbolehkan? Pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah boleh. Kita kembali ke materi. Selanjutnya kita tulis cerita reflektif. Untuk pertanyaan, pada video telah disajikan beberapa domain yang diukur di numerasi. Bagian manakah yang paling Anda butuh ditingkatkan atau dikembangkan di diri Anda? Bilangan dan operasinya, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian? Jawabannya adalah bagian yang paling butuh saya tingkatkan atau kembangkan adalah bilangan dan operasinya. Pada bagian tersebut, sejauh pengalaman saya, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan pada operasi hitung bilangan, terutama perkalian dan pembagian. Kita klik simpan. Setelah mengerjakan ketiga materi pada modul 1 ini, kita langsung kerjakan post-test. Klik kerjakan post-test, mulai kerjakan post-test. Terdapat 3 soal. Soal yang pertama, apa manfaat pentingnya membuat catatan selama proses asesmen? Jawabannya adalah yang B. Mengetahui kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal. Kita klik selanjutnya. Soal berikutnya, soal kedua, langkah pertama dalam perancangan asesmen awal pembelajaran ialah? Jawabannya yaitu yang B. Mempelajari capaian pembelajaran. Selanjutnya, soal ketiga, apa manfaat menyediakan alat atau peraga kepada siswa saat mengerjakan soal asesmen awal pembelajaran? Jawabannya adalah yang B. Mengetahui strategi menjawab siswa. Setelah itu kita cek ulang jawaban, kemudian kita klik kumpulkan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.